Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas IPA B dan kelompok 5, Mbak Risti, Mbak Zeti, Nur Syafi'i, Mbak Rofi dan Mbak Lailatun, terima kasih atas presentasi yang dilakukan ya. Terima kasih atas pemanfaatan waktu untuk konsultasi dengan saya sebelumnya. Kali ini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan materi yang sudah dipresentasikan. Walau bagaimanapun, walaupun Anda sudah konsultasi, tetap saja setelah Anda presentasi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Sebelum saya menyampaikan review saya terkait dengan isi materinya, boleh saya menyampaikan bahwa saya termasuk senang ya, cukup senang dengan file PowerPoint yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Pertama, pemilihan background yang cukup tepat dengan tulisannya sehingga tulisan juga bisa dibaca dengan jelas, penulisannya cukup rapi, kemudian menambahkan background yang saya rasa cukup menarik dan tidak mengganggu. Satu lagi, penyampaian yang disampaikan oleh masing-masing anggota cukup jelas ya, tidak belibet, pelan-pelan, dan berusaha memang benar-benar ingin memahamkan materi yang sudah disusun ini kepada audiens dengan baik gitu ya. Nah, kita langsung mulai ke halaman atau slide yang pertama tentang kompetensi dasar. Di sini Anda menuliskan KD 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini kalau misalnya Anda urutkan lagi, Anda bedakan antara numerik dengan tulisan, maka ini akan lebih rapi ya, tidak ada yang menjorok seperti ini. Tuh, ya, kemudian di KD ini Anda menuliskan KD 1, 2, 3, 4. Kita fokus ke KD 3 dan 4 bahwa KD 3 dan 4 ini menggunakan kata kerja menganalisis dan menyajikan hasil penyelidikan langsung ke IPK yang sudah Anda kembangkan dari kompetensi dasar tersebut. Ya, di sini ada beberapa IPK, langsung Anda sampaikan tujuan pembelajaran pada tabel di sebelahnya. Ya, Anda mengambil kata kerja operasional, mengklarifikasikan, menganalisis, sesuai dengan kata kerja pada kompetensi dasar tadi. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sesuai dengan apa yang sudah saya sarankan. Ada modelnya, kemudian ada tulisan ini peserta didik mampu, kemudian ada karakter-karakter yang diharapkan setelah melalui pembelajaran ini. Kemudian baik, ini ada menafsirkan, menganalisis, menjelaskan, memberikan contoh, betul ya. Kemudian ada yang melakukan penyelidikan dan menyajikan penyelidikan. Oke, tidak masalah, saya rasa IPK dan tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk materinya ya cukup sangat jelas sekali penjelasannya ya. Sebenarnya tidak harus selengkap ini, cukup materi esensial saja, tapi tidak ada salahnya juga Anda menyampaikan secara lengkap disertai dengan gambar, dan Anda pun juga bisa menjelaskan materi ini dengan pelan-pelan dan cukup jelas ya. Anda juga bisa menjelaskan gambar yang Anda tampilkan di sini juga. Oke. Nah, setelah materi kita masuk ke pembahasan model pembelajaran, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Di sini Anda memilih PBL, pendekatannya saintifik, kemudian strategi pembelajarannya adalah discovery learning ya. Nah, strategi pembelajaran discovery learning ini, strategi pembelajaran ini sebenarnya memang benar-benar tidak
tertulis ya langkah pembelajarannya, tetapi tersirat dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Memang benar model pembelajaran yang dipilih adalah PBL, tetapi discovery learning-nya itu juga harus nampak ya. Nampaknya di mana? Kalau memang memilih strategi pembelajaran discovery learning, dan discovery learning itu termasuk pembelajaran penemuan, maka pembelajaran yang ada di dalamnya ini benar-benar menggiring atau mendorong siswa untuk menemukan suatu prinsip, konsep, hukum maupun yang lainnya, atau menemukan, istilahnya dikatakan sebagai menemukan pengetahuan itu. Nah, kira-kira pembelajaran di sini menemukan pengetahuan apa tidak peserta didik atau siswanya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Mohon maaf, kita kembali ke slide media terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pada tugas ini saya tidak mewajibkan Anda semuanya untuk mencantumkan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Tetapi yang sudah dituliskan di sini cukup lengkap. Nah, seperti ini, betul sekali dituliskan daftar pustakanya, alat dan bahan ATK dan buku, PowerPoint-nya ada judulnya, videonya juga ada. Nah, ini kalau memang ada sumbernya, nanti link dari video tersebut bisa dicantumkan. Atau misalnya Anda punya blog, nah ada link PowerPoint-nya, linknya juga bisa dicantumkan di sini. Nah, yang masih kurang di sini adalah LKS atau LKPD, karena kelompok 5 ini menggunakan LKPD dalam proses pembelajaran, tetapi tidak dicantumkan pada atau belum dicantumkan pada bagian media belajar. Nah, di sini langkah-langkah pembelajaran. Oke, kita langsung masuk ke kegiatan dimulai dari kegiatan pendahuluan ya. Nah, ini bisa Anda tuliskan di atas di sini ya. Di merge cell sini kegiatan awal gitu ya. Mengucap salam, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, apersepsi. Nah, harusnya apersepsi itu dilakukan terlebih dahulu ya dibandingkan tujuan pembelajaran. Guru memberikan apersepsi terlebih dahulu ya. Pernahkah kalian melihat alat transportasi? Gitu. Bagaimana laju kendaraan atau laju mobil ketika mendekati atau menjauhi ya lampu lalu lintas seperti itu. Nah, mereka belum tahu mereka itu harus mau mempelajari apa gitu. Setelah itu baru Anda menyampaikan tujuan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi ini ya. Tujuan mempelajari adalah sebagai berikut ini. Anda bisa berdiskusi dengan mengembangkan ini, atau secara tidak lengkap tidak masalah. Yang penting mereka itu tahu mereka menghabiskan waktu untuk belajar, untuk menyelidiki selama satu pertemuan 2 kali 40 menit itu tujuannya apa. Mereka perlu tahu. Jadi mereka juga ada motivasi. Oh, nanti setelah mempelajari ini saya bisa seperti ini gitu. Jadi mereka bisa mengetahui apa saja hal-hal yang perlu dicapai dalam pembelajaran selama 2 kali 40 menit. Nah, stimulasi sudah, identifikasi masalah atau problem statement. Oke, guru memutarkan video. Oke. Setiap kelompok melakukan diskusi ya. Kemudian menanya mengenai hal-hal yang tidak dimengerti, mengumpulkan informasi. Nah, di sini Anda menggunakan PBL. Ini kok seperti bukan PBL ya? Kalau saya lihat ini bukan PBL tapi discovery learning. Coba dicek kembali ya, sintaks PBL juga bukan seperti ini. Oke ya.
baru ketahuan kemarin waktu konsultasi juga nggak ketahuan, kurang teliti saya dalam memberikan bimbingan. Nah, sintaks PBL saya rasa bukan seperti ini. Tolong kelompok ini lebih diteliti lagi referensi yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini. Kalau misalnya Anda menggunakan PBL, ya, di setiap sintaks, ya, pastikan bahwa Anda itu benar-benar atau guru itu benar-benar menggunakan suatu masalah yang autentik sebagai sumber belajar, gitu ya, sebagai sumber yang harus dipecahkan oleh siswa, sebagai sumber yang harus diselidiki oleh siswa, gitu, hingga mereka mampu menemukan konsep dari masalah itu, atau mereka mampu membuat suatu solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sudah disajikan oleh guru. Jadi masalah itu muncul bisa melalui pertanyaan, ya. Misalnya melalui video ada kecelakaan seperti ini, gerakan mobil seperti ini, itu masalah. Atau masalah ini sebenarnya juga bisa termasuk masalah. Ya, Anda tunjukkan mobil kenapa ketika mendekati lampu merah seperti ini, ya, menjauhi lampu hijau seperti ini suatu masalah, sehingga mereka itu nanti bisa menggunakan rumus, ya, memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan rumus sehingga diperoleh suatu kesimpulan atau konsep. Jadi masalahnya nggak harus negatif, gitu ya. Tadi yang negatif, kenapa ketika kita melakukan rem mendadak, gitu, itu juga masalah. Ya, disajikan sebuah pertanyaan yang itu merupakan permasalahan, atau Anda bisa menunjukkan gambar atau video, gitu. Nah, Anda juga seringkali mengatakan masalah pada setiap sintaksnya. Anda sampaikan pada peserta didik bahwa pembelajaran kali ini peserta didik diminta untuk menganalisis suatu permasalahan atau memecahkan suatu permasalahan, ya. Nah, Anda meminta peserta didik untuk menjadi detektif, ya, mengatasi permasalahan, memecahkan masalah yang sudah disajikan, gitu. Kemudian di sintaks selanjutnya peserta didik diberikan LKPD, ya, untuk memecahkan suatu masalah. Di tahap selanjutnya, pokoknya kata kunci masalah itu harus muncul pada setiap langkah pembelajaran atau sintaks pembelajaran, agar pembelajaran itu memang benar-benar terlihat menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, memang berdasarkan berbasis masalah, gitu. Peserta didik diminta untuk presentasi menyampaikan pemecahan masalah. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan, ya, hasil pemecahan masalah dari masalah yang disajikan oleh guru. Itu jadi benar-benar berpusat atau berbasis pada masalah. Itu, ya. Begitu juga pada pertemuan selanjutnya. Sama. Nah, untuk kelompok ini silakan Anda cek kembali, ya, sintaks PBL itu yang sebenarnya seperti apa, ya. Nah, ini tinggal diganti formatnya ke sintaks PBL, ya. Oke, nah seperti ini penyelidikan terhadap masalah, ya. Tulisan-tulisan masalah itu tetap harus muncul pada setiap langkah-langkah pembelajaran. Oke, begitu, ya. Ini ada di pertemuan ketiga saya buat warna merah. Guru menjelaskan mengenai hukum Newton. Nah, ya, sebenarnya tidak masalah, ya, kegiatan mengamati itu mengamati penjelasan dari guru. Tapi akan lebih baik penjelasan guru itu disampaikan di akhir pembelajaran setelah siswa itu melakukan proses pembelajaran. Guru memberikan penguatan dengan menjelaskan hukum Newton. Penguatan saja yang disampaikan oleh guru. Kalaupun mau disampaikan di awal, tuliskan bahwa guru menjelaskan mengenai hukum Newton secara sekilas.
Yang lebih bagus lagi di kegiatan mengamati itu yang diamati adalah video pembelajaran, kemudian gambar ataupun alat peraga. Gitu ya. Nah, ini seharusnya tidak perlu, cukup di poin yang kedua saja seperti ini. Menampilkan gambar atau menampilkan video seperti itu. Penyelidikan itu tidak perlu dituliskan pada kegiatan mengamati, cukup peserta didik mengamati video yang disajikan oleh guru. Nanti penyelidikan itu masuknya pada kegiatan menganalisis atau menalar atau mengasosiasi. Jadi di tahap ini masih kegiatannya ringan ya, pengamatan terlebih dahulu. Baru menanya, baru diskusi atau mengumpulkan informasi, baru nanti analisisnya atau asosiasi atau menalarnya. Oke, di sini pakai LKS ya, saya buat warna merah karena kita itu harus konsisten. Anda kan menggunakannya peserta didik istilahnya, maka harus pakainya LKPD ya, bukan LKS. Nah, di sini ada peserta didik, di sini siswa. Yang betul siswa atau peserta didik itu ya. Jadi pilih salah satu. Nah, sekian juga review dari saya. Silakan Anda teliti kembali beberapa hal yang masih belum tepat. Silakan Anda revisi dengan berdiskusi secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai silakan dituliskan pada blognya masing-masing. Nah, link URL-nya nanti silakan dimasukkan pada deskripsi video presentasi Anda. Sampaikan bahwa berikut ini merupakan link URL blog hasil revisi dari PowerPoint yang sudah dipresentasikan. Ya. Begitu. Waktu untuk revisi saya berikan 2 minggu setelah saya upload video ini. Saya juga masih bisa menerima konsultasi dari Anda semuanya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.